berdoa buat kita semua. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan. Mungkin saya di sini berbagi kepada Bapak Ibu ke depannya supaya kita mungkin ini boleh menjadi salah satu cara yang positif dalam pembelajaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala, Ibu Wakili, Bapak Ibu Kepala beserta para mahasiswa guru dan karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Rangkasamo. Salam dan bahagia. Oke, hari ini yang akan saya bagikan atau saya share itu tentang budaya positif yang saya dapat dari pembelajaran di modul 1.4 itu di pendidikan guru penggerak. Nah, konsep budaya positif ada 6 hal yang nanti mungkin boleh saya bagikan. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ini mungkin yang baru dan saya juga baru dengar restitusi, masih belajar untuk mencoba. Keyakinan kelas, ini yang sudah saya lakukan, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, nanti kita lihat posisi kita ada di mana dan mana posisi kontrol yang paling bagus yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi, ini saya coba demonstrasi kontekstual, nanti mungkin boleh saya bagikan juga. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol, beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang mungkin selama ini banyak kita salah untuk memahami tentang teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, posisinya kita orang dewasa dan muridnya nanti yang kita paksa. Kemudian Stephen R. Covey itu mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan tentu yang kita ajar murid kita manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, ini paradigma berpikir. Dari stimulus respon kita mencoba berubah ke teori kontrol. Jadi kalau di stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha harusnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Ternyata di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitupun murid hanya murid yang bisa mengontrol dirinya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi setelah dirujuk nggak bisa ada paksaan. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang kalah. Oke, ini disiplin positif. Nah, di sini kuncinya budaya positif. Jadi kemarin budaya positif salah satunya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.
satunya lagi disiplin positif. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Belajar Dewantara maupun Dayana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan memperhatikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin itu kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi ketika orang lain yang mengontrol kita, ketika guru yang mengontrol murid, nah itu berarti dikatakan belum terciptanya disiplin positif. Jadi bagaimana belajar supaya disiplin itu tercipta, karena murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya, itu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia yang dimaksud bagaimana, yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianggap seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita lihat 3 teori motivasi, bagaimana anak melakukan sesuatu bukan karena dipaksa guru atau takut hukuman, tetapi karena keinginan atau keyakinan dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini kita Bapak Ibu udah tahu. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Tidak perlu saya ajarkan. Kita bisa ambil dari sini nanti nilai-nilai keyakinan. Kemudian Ibu Amalia Program PYP ada beberapa nilai seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, sampai komitmen. Dan 9 pilar karakter. Ini nilai-nilai yang sudah diyakini oleh misalnya Indonesian Heritage Foundation IKF. Mereka mempunyai nilai kebajikan itu 9 pilar karakter. Kita juga boleh menyatukan nilai-nilai keyakinan mana yang kita inginkan dari siswa-siswi kita. Petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup ini banyak sekali, adalah sekitar 20-an. Dari sini kita juga boleh mengambil nilai-nilai nanti. Yang 7 essential virtues, building moral, intelijensi, misalnya ada 7 ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan misalnya. Dan ini yang terakhir yaitu project nilai-nilai kebajikan. Nah, ini teori motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika anak murid kita membuat tugas, nah apakah anak murid kita ini membuat tugas karena dia tidak nyaman atau takut untuk oleh guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak murid kita membuat tugas supaya mendapat penghargaan. Yang ketiga, ini motivasi yang benar, intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai mana? Nilai-nilai yang diambil dari nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau nomor 1, nomor 2, ini motivasinya ekstrinsik dari luar. Sedangkan nomor 3, ini motivasinya dari dalam, intrinsik. Nomor 1 dan nomor 2, motivasi ini hanya bertahan sebentar saja. Bertahan sebentar saja karena ini motivasinya dari luar, ekstrinsik, sehingga ketika di sini murid tidak mendapat lagi hukuman atau penghargaan, dia tidak melakukan lagi apa yang harusnya dilakukan. Jadi ini yang bisa mengontrol murid itu kalau di nomor 1, nomor 2 ini guru, tapi hanya sebentar. Kalau nomor 3, murid sendiri yang mengontrol dirinya. Jadi dia belajar untuk mandiri, merdeka. Jadi disiplin itu dikatakan dia bisa mengontrol dirinya, maka itulah disiplin positif. Jadi merdeka, murid yang merdeka. Jadi kalau masih guru yang mengontrol murid, maka murid itu belum merdeka. Oke, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin ini kesimpulannya begini Bapak Ibu, kalau hukuman itu identitas gagal. Jadi hukuman itu bukan spontan. Sedangkan identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi, tapi yang paling bagus itu restitusi. Misalnya kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena tapi saya percaya kita
tidak nyaman murid untuk jangka waktu yang panjang. Ketika kita murid kadang bisa saja murid dendam atau lanjutan dalam waktu yang panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman murid atau anak tapi jangka waktunya pendek. Jadi setelah pendidikan kemudian dia bisa tidak punya lagi merupakan ini lebih kesepakatan. Restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Dan hukuman murid akan tersakiti karena biasanya hukuman ini Bapak Ibu akan diingat oleh murid. Dan konsekuensi anak dibuat tidak nyaman, tapi hanya sebentar. Restitusi murid atau anak mendapatkan. Nah, kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini agresif dan restitusi. Kita bisa lihat yang ini misalnya di hukuman. Peraturannya adalah kamu harus kalau hukuman spontan dari dulu. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Konsekuensi ini sudah lebih mengarah ke identitas sukses. Restitusi justru yang paling bagus apa yang kamu yakini. Jadi sebelum restitusi sebaiknya kita membuat keyakinan kuat. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Jadi restitusi ini penyelesaiannya itu kita yang sederhana sehingga anak yang menemukan penyelesaian dari masalah yang terjadi. Nah kemudian hukuman murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Dia sudah tahu ketika misalnya kita anak datang terlambat itu sudah masuk konsekuensi Bapak Ibu. Karena dia sudah tahu ketika terlambat sekali ini konsekuensinya 2 kali, 3 kali, yang 3 kali panggil orang tua itu masuk konsekuensi. Dan makanya saya katakan dari hukuman kita nggak ada lagi sebenarnya guru di sini yang masih memberi hukuman. Kemudian restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain karena keyakinan yang sudah dibuat tadi bersama. Kemudian hukuman negatif, misalnya seperti awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Artinya kita nggak ada lagi yang seperti ini kan Bapak Ibu. Mengancam kalau hukuman. Sedangkan kalau netral konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Ini masih lebih lembut. Restitusi apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, karena Bapak Ibu kadang anak kita ini melakukan sesuatu yang tidak baik, mungkin ada alasannya. Sebenarnya hati nuraninya pasti bertentangan ketika dia melakukan hal yang tidak baik. Makanya kita tanya apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah kalau hukuman modelnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon. Sebab akibat. Restitusi ini dewi kontrol. Ini murid yang sudah mengontrol dirinya sendiri. Ya, ini ada beberapa. Hukuman mendorong menyalahkan diri. Konsekuensi mendorong kepatuhan. Restitusi mendorong disiplin positif. Ini tadi yang disiplin positif tadi, murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Hukuman konsep diri buruk. Konsekuensi konsep diri baik. Restitusi konsep dirinya kuat. Hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi murid belajar taat peraturan. Restitusi murid belajar memecahkan masalah. Ini lebih mandiri muridnya tadi ketika. Kemudian hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Sehingga kadang-kadang anak yang kita hukum dia merasa udah dibayar kok hukumannya, udah dihukum kok gitu, sehingga dia melakukan lagi karena impas kok sudah saya bayar kok kesalahan gitu. Sini dia. Kemudian konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, yang hukuman dampak pada murid bisa marah, merasa bersalah, rendah diri, atau ternyata Bapak Ibu bisa mengasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, atau
penahanan. Misalnya konsekuensi ini ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka dia kehilangan waktu, nanti di jam istirahat dia mengerjakan tugas. Sehingga ini dia kehilangan hak atau waktu jeda, tapi ini waktunya hanya sebentar. Kalau ini tadi bisa berkepanjangan karena dia bahkan mengaplikasikan diri. Restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat disukai. Konsekuensi sudah diketahui, masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dan restitusi ini sudah kita lakukan kita bersama murid, jadi tidak di tempat umum di kelas dengan teman-temannya. Hukuman dibuat dulu, jadi spontan, langsung dulu. Jika tidak membuat tugas, kamu hari di lapangan 20 kali hukuman, jadi spontan. Kemudian konsekuensi dibuat oleh guru dan murid karena ini kesepakatan. Nah kalau kamu terlambat masuk kelas, kira-kira apa kesepakatan menyanyi di depan kelas, masuk konsekuensi. Kemudian restitusi dibuat oleh murid. Jadi kesepakatannya datang dari murid, guru hanya mengusul saja. Kira-kira apa sih yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Hukuman menyakitkan, menjalani konsekuensi dengan melakukan kritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi membuat guru menyebutkan keyakinan kelas, karena sudah buat keyakinan kelas, membimbing dengan pelajaran berpikir restitusi murid atau anak. Nah ini Bapak Ibu keyakinan kelas, ini sudah saya coba kerjakan, memang masih baru Bapak Ibu di kelas yang saya masukkan. Kebetulan saya wali kelas 12 MIPA 3, tapi karena saya masuk 6 kelas semua saya buat 12 MIPA 1 sampai 3, 12 IPS 1, kemudian kelas 10 2 kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Nah keyakinan kelas ini pun termasuk baru juga saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Tapi mungkin ini Bapak Ibu berproses. Karena nggak mungkin juga kan setelah kita membuat keyakinan kelas tiba-tiba anak berubah. Ini kan nggak ada perubahan itu nggak mungkin 180 derajat. Nah ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan saya juga presentasi sebentar di kelas tersebut karena anak pun nggak tahu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan, misalnya tadi istilahnya menghargai. Berarti kita bisa buat kelas 12 MIPA 3 selalu atau senantiasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Seperti itu dalam bentuk pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Menurut idealnya keyakinan kelas yang dibuat itu minimal 3, maksimalnya 7. Jadi kalau ada terlalu banyak tidak dikerjakan lagi karena diingat aja untuk tidak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jualan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang dibuat ini bisa berubah dan biasanya kita buat keyakinan kelas ini di awal-awal semester atau di awal tahun ajaran. Nah ini keyakinan kelas 12 MIPA 3 yang saya sudah buat. Ada 7, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu ini sudah didiskusikan bersama-sama. Jadi kalau 28 siswanya punya keyakinan masing-masing, nanti kita diskusikan mana yang paling banyak atau mana yang mau dijadikan keyakinan kelasnya. Saling membantu teman dalam belajar, saling menghargai sesama warga sekolah, peduli dalam persahabatan dan toleransi kepada seluruh warga sekolah, senantiasa berpikir positif dan bersikap positif, senantiasa bersikap jujur,
di kelasnya. 12 MIPA 3 dan 6 kelas lainnya. Ini 12 dan MIPA 2. Mungkin kita bisa lihat videonya. Seperti biasa ya, tetap belajar dulu. Kemudian anak-anak kalau keyakinan kelas, kita presentasi sebentar apa sih keyakinan kelas, kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas. Mulai dari apa itu disiplin positif, oke, kemudian kita membagikan masing-masing anak satu kertas sticky note, anak menulis keyakinan kelasnya, keyakinan dirinya dulu, nanti yang akan mau dijadikan keyakinan kelas. Ini di kelas 12 MIPA 2.
12 IPA 2 dari hasil diskusi. Kemudian nanti setiap murid menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi disahkan ini keyakinan kelas 12 IPA 2. Semua siswa menandatangani. Dan kalau kelas nanti dengan wali kelasnya juga menandatangani keyakinan kelas 2. Kalau buat kesehatan ini semangat dan mudah-mudahan ya memang semangat juga melakukan keyakinan kelas. Tapi ya seperti yang tadi yang kita berpikir positif aja, walaupun sedikit yang mudah-mudahan ada perubahan. Seperti itu Bapak Ibu, sampai nanti dapat keyakinan kelas 12 IPA 2 ditetapkan, kemudian kita foto dan ini sudah dibuat spanduknya di kelasnya. Jadi anak-anak juga bisa melihat keyakinan kelas yang dari luar. Jadi ketika dia di kelas dia mudah-mudahan membaca di tempel, kalau di IPA 2 di tempel di depan di atas papan tulis yang ini testimoni dari Indah. Nah, menurut pendapat saya sendiri, keyakinan kelas itu lebih efektif dibandingkan peraturan-peraturan. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang dibentuk dalam kalimat positif serta memotivasi. Berbeda dengan peraturan, karena memang dipaksa dituntut untuk mengikuti peraturan yang ada, serta harus menanggung konsekuensi apabila kita melanggar peraturan tersebut. Sementara pada keyakinan kelas, kesadaran untuk mengamalkan pembuatan keyakinan kelas memang sudah 12 IPA 2. Di 5 kelas lainnya seperti ini juga prosesnya lebih kurang sama. Jadi ada 6 kelas yang sudah dibuat. Mudah-mudahan Bapak Ibu wali kelas lain bisa membuat seperti apa yang saya kerjakan. Yang 5 semester nanti tahun ajaran baru. Ini 12 IPA 1, 12 IPS 1, 10 IPA 2, dan 10 IPA 1. Jadi ada 6 kelas. 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, ini juga sesuatu yang baru juga. Menurut Dr. Lilian Glaser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah pembuku. Jadi ternyata ada posisi pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berarti kita bisa lihat kita di posisi mana sih sebagai guru di posisi kontrol ini. Nah, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini pengancam Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tapi saya yakin kita nggak ada lagi yang di posisi penghukum ini. Pembuat merasa bersalah, ternyata pembuat merasa bersalah ini tidak bagus juga, Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, suaranya lebih lembut, tapi kata-katanya tegas biasanya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang
membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi mungkin nadanya di sini lebih sini. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Jadi murid merasa bersalah, tidak nyaman, atau bahkan rendah diri. Ini posisi kontrol membuat rasa bersalah. Posisi kontrol teman. Nah, bagi kita menempatkan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Namun posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau positifnya nanti kita menempatkan diri sebagai teman. Tapi negatifnya, misalnya seperti kata-katanya, ayo bantulah di bapak ya, ayo benar tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kita membela murid, tapi ada negatifnya bapak ibu ketika kita tidak melakukannya lagi, murid kecewa. Dan murid yang kita menempatkan diri sebagai kontrol teman ini, dia ini tidak kepada semua guru, hanya kepada guru-guru tertentu yang dianggapnya sebagai teman. Padahal kita mau kan murid kita ini, ya dia memang melakukan budaya positif, disiplin positif, yaitu kepada semua guru, menghormati semua guru, bukan guru-guru yang hanya dianggapnya sebagai teman. Kemudian posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kita mungkin banyak di posisi ini, Bapak Ibu. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dari konvensi. Jadi posisi kontrol pemantau ini hitungannya jelas. Ketika kamu melanggar ini, maka ini konsekuensinya. Ketika kamu melanggar yang nomor 2, maka ini konsekuensinya. Hitungannya jelas, catatannya jelas. Pertanyaannya adalah seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi mereka sudah tahu konsekuensinya. Kita memantau, mengawasi, catatan-catatan konsekuensinya ini jelas. Posisi kontrol pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol manajer. Jadi di dalam 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu ini yang paling bagus yang menerapkan nanti segitiga restitusi. Posisi manajer, posisi di mana guru berposisi satu bersama dengan murid, mempersilahkan murid menanggung perilakunya untuk murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Mungkin di posisi manajer kadang kita masih belajar, kita masih bisa kembali ke posisi pemantau atau teman. Karena seperti saya katakan tadi, untuk melakukan perubahan itu ya tidak mudah, kita pun belajar. Dan ketika kita melakukannya, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang mungkin tidak sesuai dengan teorinya. Tapi kita sebagai guru, kita selalu berusaha untuk merefleksikan apa sih yang masih kurang, apa sih kenapa sih tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, kemudian di posisi kontrol ini, manajer ini, kita mengenal namanya restitusi. Restitusi inilah yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nanti di restitusi, konsekuensinya itu, penyelesaiannya itu kita minta itu berasal dari murid, kita hanya menuntut saja. Nah, misalnya dalam posisi kontrol manajer ini, kata-kata yang sering diucapkan, apa yang kita yakini? Makanya kita tadi sudah membuat keyakinan kelas kita tadi. Kembali ke keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas kita ketika anak melanggar sesuatu keyakinannya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi murid dari murid kita minta penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Nah, ini dia restitusi.
Restitusi ini dikemukakan oleh Diana Gosen. Kita mengenalnya dengan segitiga restitusi, restitution triangle. Nah ini karena dia segitiga restitusi maka langkah-langkahnya ada 3. Ini juga sesuatu yang baru Bapak Ibu dan masih mencoba menerapkannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, dari contohnya, ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validitas tindakan yang salah, tindakan yang salah divalidasi sih gitu kan. Nah, semua perilaku memiliki alasan, bahkan perilaku yang salah pun ada alasan kenapa dilakukan perilaku tersebut. Menanyakan keyakinan, itu makanya kita membuat keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya nilai-nilai, cita-cita universal yang dia tahu, yang dia yakini. Mungkin hanya saja dia belum menyadari, sehingga kita berusaha untuk menyadari, mengingatkan kembali nilai-nilai keyakinan universal tersebut. Nah ini dia segitiganya digambarkan seperti ini. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kadang Bapak Ibu tentu saja kita kan langsung marah jika anak melakukan kesalahan. Nah, ternyata harus menstabilkan identitas menurut segitiga restitusi ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap tindakan itu ada alasannya yang kita harus menggali kenapa sih dia melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi baru menanya keyakinan tadi, keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kita lihat kata-kata untuk menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tadi tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-katanya lebih kurang seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Untuk juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Jadi fokusnya di solusi ke depannya. Jadi yang kesalahan yang sudah lalu sudah nggak bisa diperbaiki ke depannya supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Nah, ini di sini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ada 3 alasan kenapa sih perlu menstabilkan identitas. Yang pertama, rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Karena kebanyakan tidak mau disalahkan, walaupun sudah salah tetap merasa benar. Kemudian rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena yang sudah lalu ya lalu lah, ya akhirnya. Nah ini validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini kata-kata dalam melakukan validasi tindakan. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi bukan dianjurkan dia melakukan lebih buruk. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ada sikap yang baru yang harus kita buatkan. Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses dia telah tercapai, langkah pertama tadi menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, jadi anak disadarkan bahwa
tindakannya tidak benar. Kemudian maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai keyakinan yang dibuat sendiri, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan bahwa ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi, keyakinan itu bisa juga dibuat di keluarga itu. Bukan kepada murid saja, tapi kepada anak-anak juga. Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas, anggota kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini ada juga videonya Bapak Ibu. Contoh penerapan segitiga restitusi. Najran 12 MIPA 1 kasusnya tidak membuat tugas. Ini kemarin di ruangan Pak Kepala. Indah bilang ibu memanggil saya, ada apa bu? Iya betul, tadi ibu dapat laporan katanya kamu tidur waktu jam pelajaran bahasa Inggris. Apa benar itu Najran? Ya bu, saya nggak tahan lagi bu, ngantuk berat bu. Emangnya tadi malam kamu tidur jam berapa? Jam 2:30 pagi bu. Jam 2:30? Wah jam segitu ibu masih tidur. Emangnya kamu ngerjain apa sampai tidur jam segitu? Maaf bu, tadi malam saya mengerjakan tugas. Tugasnya banyak. Dan tugas itu harus dikumpulkan hari ini. Kalau tidak dikumpulkan nilai saya jelek. Kalau nilai saya jelek, nanti bapak saya dipanggil ke sekolah dan saya pasti kena marah. Pantasan kamu ngantuk, tidurnya cuma sebentar. Jadi gimana selesai tugasnya? Selesai bu, tapi nggak tahu benar atau salahnya karena kerjanya tergesa-gesa. Emangnya tugasnya banyak? Kapan diberikan? Apakah baru diberikan? Tugasnya lumayan banyak bu. Sudah 2 minggu yang lalu diberikan. Dan baru tadi malam sempat mengerjakannya. Sudah 2 minggu, emangnya 2 minggu ini kamu sibuk apa? Hari Jumat pulang sekolah, Sabtu dan Minggu, saya pulang bantu bapak panen di ladang. Senin sampai Kamis, pulangnya sore. Saya tidak sempat mengerjakan tugasnya. Oh gitu, baiklah. Di sini ibu tidak ingin menyalahkan kamu. Ibu panggil ke sini supaya kita cari solusi sama-sama untuk permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Ya bu, terima kasih bu. Nah, dari kejadian hari ini, kira-kira keyakinan kelas mana atau keyakinan sekolah mana yang tidak sesuai yang sudah kamu lakukan? Bertanggung jawab dan menghargai orang lain atau guru bu. Ya betul, ibu senang kamu memahami keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita. Kedepannya kalau ada tugas ya dikerjakan sedikit demi sedikit, diangsur-angsur, jangan menumpuk sehingga kewalahan seperti ini. Mari sama-sama kita tingkatkan lagi atau kita pelihara lagi keyakinan kelas kita, yaitu tadi ada bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Mungkin itu ya. Baik bu. Ya, sudah seperti itu aja. Kamu boleh kembali gunakan waktu istirahat yang masih tersisa. Baik bu, terima kasih bu. Selamat siang bu. Ada juga Nimita dan Clara 12 MIPA 3. Ini kasusnya terlambat mengikuti pelajaran akan masuk ke dalam kelas. Pak, ibu panggil ke sini. Kurang lebih Bapak Ibu seperti itu. Ibu paham. Jadi kita panggil anaknya, kita nggak panggil dia dari depan kelas, ya kita panggil seperti ini ke dalam ruangan. Nah, karena kamu sudah Baru kita lakukan restitusi tadi. Tapi kan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian hanya keyakinan salah, makanya keyakinan kelasnya kita dibuat dulu. Jadi ada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah gitu nggak nampak. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih, salam dan bahagia. Mungkin kalau ada masukan atau pertanyaan kita bisa diskusikan ke depannya supaya lebih bagus lagi dan supaya budaya positif di sekolah kita ya bisa bertumbuh. Pada Bapak Ibu, silakan atau yang mau memberi tanggapan.
Ya, terima kasih Pak Buma, silakan. Boleh. Terima kasih Bu Dewi. Dari tadi kita lihat masih dalam ini yang belum jelas menurut saya begini. Kita kan punya peraturan nih, jadi kan ada apa tuh menanyakan mengenai sepertinya itu bagus kan ya. Nah gini, kalau kita minta buat aturan itu kan kayaknya lebih sekarang ini siswa diminta maunya apa gitu. Ya. Jadi bukan maunya guru kan gitu ya, maunya apa. Jadi kalau saya berpendapat seperti itu, nanti untuk peraturan kita ke depan kita serahkan ke siswa. Kalau lebih merdeka dia ya, maunya apa. Nah ini gimana menurut Dewi? Terima kasih Pak. Itu juga pertanyaan yang pernah ditanyakan juga waktu kami di ruang kolaborasi bersama instruktur juga, bersama fasilitator. Jadi membuat selama ini dan fasilitator kita pun dia pun di 5 posisi kontrol tadi pun dia pernah berada di posisi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah sebelum akhirnya dia mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi selama ini kan peraturan itu dibuat oleh sekolah, kemudian ditaati oleh warga sekolah, murid lah gitu ya. Jadi kedepannya alangkah baiknya dan seharusnya menurut teorinya bahwa kita mengundang pihak sekolah, orang tua dan murid duduk bersama. Gitu. Jadi kita yang merumuskan aturan-aturan, kesepakatan apa yang dibuat. Jadi orang tua juga boleh memberikan pendapat, murid pun boleh menyalurkan aspirasinya, inspirasinya juga, kemudian guru. Nah, karena ada orang tuanya, ada murid, dan orang tua pasti tahu mana yang terbaik juga untuk anaknya kan. Nah, begitu pun guru. Jadi guru, orang tua, murid duduk bersama. Baru dibuatlah aturan tadi, dibuatlah kesepakatan tadi, dibuatlah keyakinan tadi, jadilah kesepakatan atau aturan sekolah atau keyakinan sekolah. Begitu Pak Bima. Jadi bersama-sama merumuskan. Murid maunya apa sih? Orang tua mau seperti apa? Guru mau seperti apa? Ketika ada sesuatu yang rasanya ini nggak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, kita boleh diskusikan bersama. Kita percaya pasti orang tua pun ingin sesuatu yang bagus untuk anaknya. Misalnya bawa HP, murid ini pasti bolehlah sekolah ini bawa HP gitu kan. Tapi kita coba tanya ke orang tua. Mungkin orang tuanya pun nggak setuju. Karena di rumah saja orang tua nggak bisa mengontrol anak HP-nya gitu kan. Kita diskusikan bersama-sama untuk kebaikan semua pihak. Mungkin itu Pak Buman. Ada Bapak Ibu lain yang mau menambahkan? Muslim mungkin ya, dari tadi ya. Muslim Mariati mungkin. Saya aja. Ya silakan Pak Nur. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi paparan tadi disampaikan beberapa konsep terkait dengan keyakinan kelas. Tadi ada beberapa konsep yang disampaikan oleh Bileser itu terkait dengan yang ujungnya tadi kita menjadi segitiga restitusi yang awalnya dari hukuman, konsekuensi, kemudian jadi restitusi. Nah, sekarang dan kita ini ujung tombak yang berhadapan langsung dengan siswa gitu kan. Tadi si Glaser ini kan hanya sebagian atau salah satu dari pakar yang bergerak di bidang pendidikan, dan tentunya masih banyak juga ahli-ahli yang lain menyampaikan konsep-konsep
bagaimana sebagai contoh tadi dari 3 motivasi, motivasi yang nomor 1 dan nomor 2 itu kan motivasi eksternal, ekstrinsik. Nah, bagaimana caranya agar anak itu mengerjakan tugas atau belajar itu dengan konsep motivasi internal, intrinsik, yang nomor 3 itu. Nah, itu banyak ahli-ahli motivasi yang menyampaikannya saja. Tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, seolah-olah tidak mengapa kalau berbuat salah. Jadi kita jangan sampai kebablasan juga, gitu kan? Jadi nanti enggak apa-apa, gitu. Jangan sampai maksud kita menyebutkan tidak apa-apa itu anak mengartikan bahwa nggak apa-apa berbuat salah, gitu. Harus tetap ada. Dan kan ini kan ibaratnya masih diterapkan sekarang, itu pasti masih ada hukuman dan konsekuensi. Nah, yang di bagian retribusinya tadi yang saya ingin menyampaikan kurang sependapat dengan yang satu bagian itu. Jadi kita sebagai terserah ya dari yang 5 posisi tadi, apakah kita sebagai pengontrol atau yang lainnya, diharapkan jangan sampai kebablasan, salah menyampaikan sehingga salah persepsi anak menanggapi ucapan kita. Bisa saja ini kan orang konseling juga punya ilmu tentang ini, bagaimana mereka mengungkit suatu permasalahan yang dari bagian validitas tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan itu kan, mereka punya cara itu. Barangkali itu mungkin konsep-konsep ahli psikologi kan juga banyak dimasukkan di situ. Nah, di situ kita hati-hatinya. Jangan sampai nanti anak salah paham bahwa kita mengokekan atau memberikan pembenaran atas tindakan salahnya. Masih tetap diberikan keyakinan kepada dia bahwa itu tidak boleh. Nah, cuma kan tadi kalau cara yang selama ini kita sebagai wali kelas panggil, kenapa kamu terlambat, ya kan begitu ya. Nggak boleh terlambat, kan peraturan kita masuk jam 7.15 begitu kan, yang selama ini kan. Nah, keyakinan kelas itu kan kita belum bangun, kita belum buat. Nah, kalaupun kita buat, jangan sampai nggak apa-apa terlambat gitu. Ya kan, nggak apa-apa nggak buat tugas, kan itu malah tidak sesuai dengan tujuan mereka datang ke sekolah. Nah, saya hanya menggarisbawahi satu itu, jangan sampai nanti anak salah persepsi bahwa kita membenarkan bahwa tidak apa-apa dia berbuat salah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zul. Memang di validasi tindakan yang salah ini juga masuk banyak pertanyaan juga dari ruang kolaborasi. Jadi validasi tindakan yang salah ini pun banyak juga disalahartikan bahwa nggak apa-apa loh anak melakukan tindakan yang salah, bukan seperti itu sebenarnya. Orang-orang konseling ini memang pasti paham yang ini. Jadi misalnya validasi tindakan yang salah ini ketika membuat keyakinan dan di 12 IPS 1, Bapak Ibu, ini nggak sama ketika saya membuat di 15 IPA. Baru membuat keyakinan kelas itu udah ada aja yang tidak sesuai. Mungkin Bapak Ibu yang masuk tahu di sana ada 2 anak. Jadi ketika dikasih sticky note itu, yang satu itu tidak mau menulis keyakinannya, mungkin karena tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan sama ini. Yang satu lagi dia mencoret-coret, menggambar, dan ada menulis kata yang tidak sesuai lah seperti itu. Itu baru membuat keyakinan kelas. Kemudian saya panggil ke kantor. Ya, saya juga masih belajar sih Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, mungkin lebih seperti ini. Enak ya, mungkin kamu selama ini belum pernah melihat sticky note ini gitu. Kayak mereka kan menempel-nempel juga di badan kawannya gitu. Memang enak nih dijadikan seperti ini gitu, tempel di badan kawan, dijadikan lelucon gitu. Ibu pernah kok dulu waktu sekolah, waktu remaja
suka yang hal-hal seperti itu gitu. Tapi coba kamu ingat lagi, kira-kira yang kamu lakukan ini benar tidak? Jadi memang pertama kita validasi tindakan yang salah, tapi ujungnya nggak apa-apa loh melakukan yang salah. Itu sebenarnya kira-kira yang kamu lakukan ini benar tidak? Tidak benar, tidak benar. Kita baru buat keyakinan kelas, kita baru buat kira-kira keyakinan yang mana sih yang kamu tidak sesuai. Itu yang pertama, tidak menghargai guru kan, tidak menghargai orang lain. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita bukan membenarkan dia melakukan tindakan yang salah, hanya kita validasi dulu, kemudian kita tambahkan seharusnya kan seperti ini, seharusnya seperti ini. Dia harus sadar dulu bahwa tindakannya itu tidak benar. Tapi pertama enak ya kita tempel-tempel, kita ganggu-ganggu kawan. Ya, masa remaja ini memang masa yang menyenangkan seperti itu, apalagi sesuatu yang masih baru, dia gambar-gambar. Tapi ke belakangnya kita katakan apakah tindakan yang kamu lakukan ini benar. Kemudian mereka bilang tidak benar. Nah kedepannya mau seperti apa? Tidak melakukannya lagi. Nah kemudian mereka minta maaf, saya kasih sticky note-nya. Kamu buat keyakinan kamu, yang satu keyakinannya menjaga ketertiban di dalam kelas, yang satu lagi menghargai atau toleransi kepada sesama warga kelas. Ketika saya masuk minggu depannya, saya lihat dan mereka sudah tempel di kapal. Tapi Bapak Ibu, saya juga belajar sih, masih belajar. Ketika kita melakukan satu restitusi, kok belum berhasil, kita lakukan lagi. Seperti kata Raja Dewantara menuntut berfokus pada murid-murid dan murid. Selama kita jadi guru, ya kita nggak berhenti menuntut. Gimana? Nah, mungkin itu. Ada lagi 4J. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini masalah membina anak tadi. Di situ anak itu bagaimana caranya dia menyadari kesalahannya. Yang jadi masalah anak itu kalau kita tanya, kita gali, dia menyadari sebenarnya. Tetapi jadi permasalahannya adalah setelah dia menyadari, itu akan dilakukan kembali. Dia menyadari kesalahannya apa, seperti apa kesalahannya itu dia tahu. Tapi nanti kembali dia melakukan hal yang sama, berulang dan berulang terus. Jadi kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan lagi? Karena dia kalau pada tahap menyadari, dia sudah tahap menyadari gitu. Kalau mungkin untuk anak IPA mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kita berhadapan dengan anak IPS, itu akan berbeda. Akan berbeda konsep masalah menyadari kesalahan. Mereka tetap akan menyadari kesalahannya. Ditanya nanti guru BK pun akan melakukan. Dia akan menyadari apa yang salah. Kita jelaskan ini salah kamu, dan dia pun mengakui dia salah. Tapi tetap akan pulang kembali. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita lakukan lagi? Karena pendekatan hukuman itu tidak mungkin kita lakukan gitu ya. Jadi bagaimana mengatasi hal seperti ini? Terima kasih Pak Jeng untuk pertanyaannya. Seperti yang saya katakan tadi, kita sudah lakukan di restitusi. Kemudian anak melakukan lagi, kan saya katakan kita membina anak ini nggak mungkin dia langsung berubah 180 derajat. Yang restitusi satu nggak berhasil, kita masih tetap melakukan, masih membimbing dia. Kenapa Jeng? Kita mau anak itu sadar memang dari hatinya kan motivasinya. Kan dia mengatakan dia menyadari kesalahannya, kemudian dia melakukannya lagi. Ya karena tidak mudah membimbing manusia ini langsung berubah 180 derajat. Maka kita lakukan restitusi. Ketika dia melakukan kesalahan lagi, kita lakukan restitusi. Restitusi ini kan bukan tidak ada penyelesaian, tapi penyelesaiannya dari anak. Kira-kira ke depannya supaya ini tidak terjadi lagi, apa sih yang dilakukan? Misalnya kalau dia terlambat, untuk berikutnya saya akan bangun lebih pagi, misalnya gitu. Nah, ketika besok dia melakukan lagi, kita restitusi lagi. Nah, kemarin dia katakan dia tidak bangun, dia bangun lebih pagi. Nah, berikutnya apa lagi penyelesaiannya ketika dia melakukan hal yang sama seperti itu terus-menerus. Jadi Pak Jan nggak usah bosan-bosan menuntun.
gitu. Yang satu cara gagal kita cari cara lain, dua cara gagal kita cari cara lain gitu. Karena kan hakikat yang guru nggak berhenti menuntut selama dia menjadi guru. Tuh, mungkin Pak J anaknya berubah bukan ketika dia sekolah gitu, tapi suatu saat ketika dia sudah selesai, dia ingat apa yang pernah dikatakan gurunya, dia sadar dan dia berubah. Saya yakin apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia gitu. Kalau nggak sekarang mungkin beberapa tahun kemudian gitu. Pasti apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, yang positif, itu pasti ada perubahan walaupun sedikit. Mungkin tidak dalam sebulan 2 bulan, mungkin beberapa tahun. Ketika suatu saat anak itu tersentuh dengan apa yang kita katakan, dia berubah menjadi lebih baik. Karena kan kita punya pengalaman anak-anak yang suka di sekolahnya nakal, ternyata setelah selesai dia berhasil, bukan menjadi orang yang sukses, yang baik. Tapi apa yang kita lakukan untuk anak itu nggak pernah sia-sia. Kita lakukan aja resolusi. Ketika gagal, kita bisa berefleksi. Kenapa ya? Kita cari cara lain. Mungkin seperti itu Pak Jen. Ya. Terima kasih. Saya bandingkan apa yang disampaikan pada kuliah tadi. Kita kan ada batas waktu. Jadi kan batas waktu kita hanya 3 tahun mendidik anak di sini. Ya, jelas ya, batas 3 tahun. Memang kalau apa itu proses. Cuma dalam jangka 3 tahun ini, kan tak mungkin kata Bu Dewi tadi ya. Apa yang kira-kira gambaran dalam jangka 3 tahun ini yang pas? Nah, berarti yang apa tadi sampai kembali aku tadi kan memang iya kita Di lapangan tadi itu udah berkali-kali janji segala macam udah seperti yang disampaikan sendiri tadi udah apa lah menurut kita lah ya udah maksimal. Nah udah maksimal lah menurut kita. Atau nanti besok diulang lagi. Nah kita punya batas waktu. Apa kita biarkan saja sampai batas waktu berakhir nanti? Gimana nih? Itu juga pernah ditanyakan 2 minggu yang lalu. Saya ikut Zoom itu dengan pemateri dari Surabaya. Di sana ada juga Bu Nirmala. Jadi ada juga satu sekolah di sekolah calon guru penggerak yang bisa dikatakan kalau dia cerita murid itu luar biasa daripada murid yang sini, sampai dia merusak barang saya dibuat pojok baca itu dia rusak. Kemudian dia ada melakukan pencurian juga, dan dia itu merasa apa yang dia lakukan itu dia tidak merasa bersalah. Begitu orang tuanya dipanggil berulang kali dan orang tuanya sudah menyerahkan kalau sekolah mengeluarkan ya silahkan keluarkan. Sekolah tersebut sudah sepakat bahwa anak ini dikeluarkan, semua guru sudah sepakat. Karena dia menerapkan restitusi, tentu dia berusaha mencari penyelesaiannya, Pak J. Maka dia bawa ke forum. Di sana ada orang dinas juga yang berkepentingan, kemudian ada pemateri juga. Jadi dikatakan bahwa orang tuanya tadi tidak mau mengeluarkan dia. Kalau sekolah mengeluarkan ya sudah, tapi kalau saya sebagai orang tua mengeluarkan saya tidak mau, karena nanti anak ini menuntut kepada saya. Kemudian jawaban dari orang dinas yang terkait dikatakan kita kan mengenal pendidikan ke sekolah inklusi seperti itu. Jadi ketika kita sudah bekerja sama dengan orang tua tidak berhasil, ada ahlinya. Saya psikolog. Nah, psikolog. Ketika ada psikolog yang menyatakan 3 orang saja ada di sekolah, tapi psikolog ya Bapak Ibu yang menyatakan bukan kita, yang ahlinya itu tidak bisa lagi dibimbing, boleh mengajukan ke dinas bahwa sekolah itu akan menjadi sekolah inklusi dan guru-gurunya akan dilatih menjadi guru-guru yang punya kemampuan seperti konseling gitu. Jadi saya berkesimpulan tidak ada yang namanya mengeluarkan anak itu tidak ada. Jadi tetap menuntut. Itu makanya ada sekolah itu. Jadi sekolah inklusi itu bukan sekolah luar biasa, tapi sekolah yang dia punya anak berkebutuhan khusus, misalnya sangat nakal. 3 aja di sekolah. Silahkan bisa dihubungi ke sana. Bahkan ibu itu pun minta nomor kepala sekolahnya saat ini. Coba minta dicek nomor kepala sekolahnya. Mungkin seperti itu. Karena dia ibu ini sudah nggak tahu lagi kan apa yang dilakukan, ini udah dilakukan, baru orang tuanya tuh sudah menyerah seperti itu kan. Tapi orang tuanya nggak mau mengeluarkan dia. Kecuali kalau sekolah mengeluarkan dia, ya orang tuanya terima.
Nah, itu jawaban yang kami dapat gitu Pak C. Jadi solusinya kalau kita udah bekerja sama dengan orang tua, kita bisa kok bekerja sama dengan ahli, tapi ini dengan orang tua juga ya, dengan ahli, karena anak terus melakukan kenakalan tersebut. Dan di sana kebetulan dia tidak punya guru BK sekolah itu. Dan kita punya guru BK, di guru BK itu pimpinan konselingnya mungkin mengenal yang seperti ini. Ya Pak. ini kalau guru BK Ya itu makanya bisa diajukan ke dinas bahwa sekolah tersebut tidak bisa lagi menangani anak tersebut. Ketika dinyatakan oleh ahli psikolog, tidak aja ada anak seperti itu bisa dijadikan sekolah inklusi, ada undang-undang. Itu kan nanti ke kepala sekolah jadinya. Ini sama aja. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang menambahkan, ada yang dari bimbingan konseling mungkin punya cara-cara seperti itu. Nggak boleh ditambahkan, karena Bapak Ibu kesan yang banyak terjun ke anak itu kan memang guru bimbingan konseling, gitu kan. Kalau kita sebagai guru ya penanggalan yang kita alami di waktu jam pelajaran kita. Intinya kita membutuhkan, dan mudah-mudahan anak ini berubah. Dia bisa tamat dari sekolah, sukses dan bahagia. Mengantarkan dia sukses dan bahagia. Oke, mungkin punya arti dari bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya menambahkan sedikit saja gitu ya. Sebenarnya gitu ya, kalau misalnya BK, ketika ada anak bermasalah misalnya kan, bukan berarti misalnya guru BK itu nggak mampu, jadi bukan. Tapi nampaknya siswa ini tidak ada perubahan. Mungkin kan guru BK sini ada 3, mungkin bisa dialihkan kasuskan. Kemudian misalnya salah satunya misalnya pernah saya coba gitu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Misalnya anak itu terlambat. Ketika kami melakukan proses konseling gitu kan kita akan bertanya hal apa yang menyebabkan dia terlambat. Karena dia tidurnya jam 11, jam 12, bahkan jam 2. Nah sebenarnya kita diskusi di sini gitu kan, kalau misalnya tidak bisa tidur gitu kan, ya, yang dilihat itu jangan HP. Kalau misalnya kita lihat HP pasti kita gimana, pasti nggak bisa tidur gitu kan. Artinya apa kira-kira upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa tidur gitu kan. Sebenarnya boleh kita bangun terlambat, mungkin di hari libur, hari Sabtu ataupun hari Minggu. Artinya itu yang kami lakukan. Terkadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Mungkin menambahkan ya. Jadi Bapak Ibu, kita membimbing anak kan jadi antara selamat dan bahagia itu nggak bisa memang dari guru aja. Kita kerjasama dengan orang tua, dengan ahlinya, kita bisa kerjasama kan, guru BK, psikolog, kerjasama. Kita kan punya akhirnya nanti ke BK, ke siswaan, kepala sekolah, gitu. Ada lagi Pak Ibu. Ada yang mau ditambahkan? Pak Reza. Karena yang banyak hubungan dengan kasus anak kan juga guru BK. Kita bisa juga kerjasama dengan guru BK. Dan guru BK kita luar biasa udah memberikan bimbingan juga ke anak. Ya seperti kata Bu Yanti tadi, yang membimbing itu nggak bisa instan, dan berproses. Ada yang berhasil, ya ada juga yang tidak berhasil. Ya belum berhasil. Dicoba lagi. Selama kita menjadi guru ya Pak C,
Pak J ikutin. Karena di sini kita banyak juga dapat ilmu. Dicoba terus. Semangat. Kita terus mantan hidup. Jadi Pak Abdullah yang sudah lulus. Lulus apa? Lulus di Guru Putra. Bapak Pak Reza juga boleh Pak Reza. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberi tanggapan, demikian diseminasi saya hari ini. Apa yang saya lakukan mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang positif di sekolah kita di SMA Negeri 1 Rambasamo. Bapak Ibu, untuk memajukan sekolah tentu saya nggak bisa bergerak sendiri, kita bergerak bersama-sama. Setidaknya kita bergerak, bergerak dan sama-sama lah kita menggerakkan ini. Demikian, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat pagi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tirma Panjaitan SPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Rambasamo. Di sini saya akan memberikan beberapa testimoni tentang budaya positif yang baru saja disosialisasikan oleh salah seorang guru yang ada di Rambasamo ini, yaitu Ibu Dewi Junianti sebagai calon guru penggerak. Baiklah, di sini saya akan memberikan testimoni khusus tentang salah satu poin dari budaya positif, yaitu nilai keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini itu dibuat sendiri oleh para peserta didik berdasarkan apa sih yang mereka yakini, apa yang menurut mereka baik untuk mereka bisa lakukan, untuk mereka bisa terapkan, baik itu di sekolah, di lingkungan sekolah, bahkan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Jadi dengan adanya nilai-nilai ini, keyakinan kelas ini, para siswa bisa melakukan hal-hal baik menurut apa yang mereka yakini itu adalah sesuatu yang baik, tanpa harus dipaksa atau tanpa harus ditekan, harus begini, harus begitu. Jadi mereka memiliki keyakinan mereka bahwa ini baik loh untuk mereka terapkan ketika mereka ada di lingkungan sekolah lah khususnya. Untuk masalah restitusi, di sini kan guru diminta mengambil peran sebagai manajer yang menuntun para siswa itu untuk bisa bagaimana para siswa itu bisa memanage diri mereka sendiri, membimbing siswa, sehingga secara tidak langsung sebenarnya guru yang mengambil posisi sebagai manajer mengarahkan para siswa untuk bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga para siswa bisa bersikap lebih mandiri, lebih disiplin, dan juga bisa berkelakuan lebih baik, sehingga harapannya sih pada akhirnya para siswa itu tidak hanya memiliki budaya-budaya positif, budaya yang baik, tetapi disertai dengan prestasi mereka yang lebih meningkat dari hari-hari yang sebelum mereka melakukan itu. Demikianlah testimoni dari saya tentang budaya positif yang mencakup keyakinan kelas dan budaya positif. Harapannya ke depan para siswa ini yang adalah merupakan aset bagi kita, tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Rahmawati, guru prakarya dari SMA Negeri 1 Rambasamo. Budaya positif membuat keyakinan kelas cukup efektif dalam menumbuhkan disiplin positif dalam diri siswa, karena siswa melakukannya berdasarkan keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Seperti filosofi sebuah telur, jika dipecahkan dari luar, maka kehidupannya pun akan berakhir.
Tapi jika dipecahkan dari dalam, maka kehidupan baru pun akan dimulai. Sehingga dengan adanya budaya positif ini tadi akan membentuk siswa yang memiliki keyakinan untuk menjadi siswa yang lebih sukses.